Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyul azim, la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallah, tabarakallahu rabbul arsyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqnal fahma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin ya mujibas sailin. Di penghujung bulan Syawal ini saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan memberi berkah kita di bulan Syawal ini dengan menerima seluruh amal-amal salih kita di bulan Ramadan yang telah berlalu. Dan Allah izinkan mudah-mudahan dengan doa di Jumat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, semoga kita semua bisa bertemu kembali di bulan suci yang mulia pada tahun berikutnya insyaallah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas peristiwa penting apa yang terjadi di bulan Syawal. Jadi Syawal itu adalah bulan keberkahan yang teramat mulia dan kita dianjurkan berdoa berulang-ulang kepada Allah, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga seluruh amal-amal kita itu adalah amal yang makbul, bukan amal yang mardud, amal yang diterima oleh Allah, bukan amal yang tertolak. Nah, yang menjadi syarat penting ketika amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan amal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengawali setiap perbuatan kita selalu mengatakan bismillah. Tawakkaltu 'alallah. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku bertawakal kepadamu. Karena apa? Karena dalam perjalanan kehidupan kita banyak ujian dan cobaan. Dunia ini tidak mulus-mulus saja, ya kan? Ada terjalnya, ada curamnya, ya kan? Oh kita lihat. Baru nanti datarnya meninggi lagi, menurun lagi, dan seterusnya. Begitu pula dalam kehidupan kita, baik lahiriah kita maupun batiniah kita. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang surah Al-Baqarah ayat 214 terkait dengan peristiwa penting yang terjadi di bulan Syawal, yaitu Perang Khandaq. Jadi asbabun nuzul ayat ini terkait dengan Perang Khandaq, yaitu Perang Parit. Sama-sama kita tahu bahwa Perang Khandaq itu adalah perang yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan 3 sahabat mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian Salman Al-Farisi, ya, kemudian Nu'aim bin Mas'ud. Nah, kalau kita lihat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin Perang Khandaq ini adalah peristiwa besar yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi pada tahun ke-5 Hijriah itu jumlah pasukan kaum muslimin itu masih 3.000 yang ikut berperang, sementara kaum musyrikin itu ada 10.000. Nah, perang ini disebut juga dengan perang Ahzab atau gabungan dari kelompok-kelompok yang berseteru untuk mengusir dan membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kita katakan di awal tadi bahwa hidup ini tidak mulus-mulus saja dan kita perlu ada benteng yang kuat, kekuatan yang dalam batin kita, dalam fikir kita, ya, dalam etos kerja kita harus kuat. Dan tentunya itu berlapis-lapis. Yang tertinggi ujian itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya surga tertinggi pun akan diberikan kepada Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya berikutnya adalah pengikut-pengikutnya. Nah, sebelum tahun 5 Hijriah juga terjadi peristiwa besar, yaitu pada tahun ke-3 Hijriah. Pada tahun ke-3 Hijriah kita juga terjadi perang yang sangat besar namanya Perang Uhud. Dan itu terjadi kekalahan.
Tetapi pada perang Khandaq kita terjadi kemenangan. Nah, di tengah ujian yang begitu dahsyat, di tengah kita katakan cobaan yang begitu besar, mereka kaum musyrikin dari kota Mekah tidak menyukai perkembangan Islam di kota Madinah. Ingat ya, ketika kita dari kota Mekah, kemudian Nabi berhijrah ke kota Madinah, ternyata dahsyatnya perkembangan Islam di kota Madinah. Apalagi setelah perang Badar. Hari ini kita nggak cerita Badar. Karena Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Ingat ya, Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Di bulan Syawal, tapi bukan satu bulan seterus, berikutnya bukan. 3 tahun setelahnya dan 5 tahun setelahnya. Tahun ketiga dan tahun kelima. Terjadilah disebut dengan perang Khandaq. Karena majunya pesatnya kaum muslimin yang bersyahadat. Ya kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka terjadilah perang Uhud, maka terjadilah perang Khandaq. Uniknya sahabat semua, di perang Khandaq ini tidak pernah ada strategi perang yang disebut dengan parit, tidak ada. Makanya Salman Al-Farisi membuat satu strategi. Ini harus kita dalami dalam hidup. Dalam hidup ini apabila tidak bertemu jalan, ada ujian, ada cobaan ya, nggak ketemu jalan keluar, maka masing-masing kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan jalan. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW meminta ide kepada sahabat-sahabat, termasuklah kepada Ali bin Abi Thalib, termasuklah kepada Salman Al-Farisi, termasuklah kepada Nu'aim bin Mas'ud. Jadi 3 daripada penolong yang unggul ini adalah disebut dengan orang-orang terdekatnya Rasulullah untuk membantu bagaimana kehidupan kaum muslimin yang berada di kota Madinah tetap maju. Nah, asbabun nuzulnya yaitu pada surah Al-Baqarah 214. Kita bahas ini dan kita ambil nanti ibrahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalafu min qablikum masathumul ba'sa'i wad-dharra wazulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu hatta mata nasrullah. Mengatakan mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Janganlah sekali-kali engkau mengira engkau masuk ke dalam surga. Kita kan seringkali kalau misalnya ada orang muslim meninggal dunia ya, doa kita yang bagus. Semoga dia sudah menemui Allah. Dia sudah berjumpa dengan Allah. Dia sudah menemukan jalan dengan yang sangat mulus. Dia menemukan kembali kepada Rabb-nya. Allah bilang, am hasibtum an tadkhulul jannah. Janganlah sekali-kali. Jadi beda ya Bu, bahasa di tarbiyah dengan bahasa di masyarakat itu memang berbeda. Ya, kalau di tarbiyah itu kita diberikan satu titik tekan apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau di masyarakat jangan bertengkar. Di masyarakat jangan bertikai, di masyarakat jangan menyepelekan, di masyarakat jangan mencela. Tapi kalau di taklim kita boleh berdiskusi. Ya, kita boleh berdiskusi. Dan ini kita lihat bagaimana Allah menjelaskan kepada kita, am hasibtum an tadkhulul jannah, sekali-kali tidaklah engkau masuk ke dalam surga atau janganlah engkau berpikir engkau masuk ke dalam surganya Allah, walamma ya'tikum matsalul ladzina khalafu min qablikum. Sebelum datang ujian dan cobaan yang datang kepadamu. Jadi positifnya apa di sini? Positifnya apa? Setiap ujian, setiap cobaan, setiap rintangan, setiap kepayahan itu jalan ke surga kita. Ya, kepayahan ini baru terjadi ya, tetangga kita melahirkan. Lalu sampailah umurnya. Itu jika melakukan itu lillah karena Allah, itu memang syahid. Itu mau syahid. Di jalan Allah. Tapi kesedihan ada apa enggak? Kesedihan itu ada. Tetapi kesedihan yang bermuara kepada ketenangan. Karena ada janji Allah.
ujian kematian, ujian kelaparan, ujian kepayahan, ujian kesusahan, ujian kurangnya makan, kurangnya kehidupan. Itu semuanya jika engkau bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hidup ini, ujian-ujian yang datang kepada kita itu surganya kita. Tapi kita harus ada password takwa. Iya kan? Harus ada password takwa. Karena kesenangan akan menjadi neraka, kesibukan pun akan menjadi neraka, kebaikan pun akan menjadi neraka, kecantikan pun akan menjadi neraka kalau landasan berbuat itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kentara lagi Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Untuk kita bisa tahu perbandingannya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir. Ya. Jadi bukanlah kebajikan orang yang angkat takbir Allahu Akbar ke timur dan ke barat. Tetapi yang disebut dengan orang berbuat kebajikan yang melakukan sholat itu ke timur dan ke barat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya. Jadi kok bahasa lain kita, bukanlah orang yang ngaji itu orang yang baik, bukan. Tapi orang yang ngaji itu adalah karena Allah barulah baik. Bukanlah orang yang pakai busana muslimah ini orang yang baik. Kecuali dia pakai busana muslimah ini karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa orang takwa itu orang yang mawas diri. Ya, orang takwa itu orang yang mawas diri. Mana dia mawas diri? Kalau dari apa yang kita buat ini mendapat dosa dari Allah, mendapat cacat dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu ya. Nah, makanya kita melihat dalam hidup ini, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum, sebelum datang kepada kamu cobaan dan ujian. Dan cobaan dan ujian yang terbesar itu diberikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu dikatakan Allah apa? Setelah diberikan kepada Rasulullah, maka diberikan kepada orang-orang yang mengikutinya. Walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Setelah kepada Rasulullah, baru kepada orang-orang yang mengikutinya. Makanya kalau kita mengikuti jalan iman, mengikuti jalan takwa, ujian itu pasti ada. Ya, ujian itu pasti ada. Lalu dikatakan apa? Sampai orang-orang beriman mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapankah pertolongan itu datang? Ada nggak rasa di kita? Kalau ada ujian ya, cobaan, ya Allah, kapan ini berakhir? Ada ya? Apakah penyakit, ya kan? Apakah sakit, apakah derita? Maka dikatakan pada ayat lain, fil ba'sa iwal ba's, wahinal ba's. Sesungguhnya lapar, sakit ya, kemudian kekurangan harta, kemudian apa ketika orang berada dalam kepayahan ketika perang. Contoh seperti Palestina. Tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada rumah, tidak ada apapun. Maka itulah yang paling utama ketika mereka tetap mengatakan Allahu Rabbi. Itulah mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih misalnya kita ada makanan, kita sholat, itu masih biasa. Walaupun kita syukuri, tapi kita tidak boleh juga meminta susah sama Allah. Ya kan? Misalnya ada orang Palestina yang tidak ada makan, tidak ada minum, lalu kita bilang, kalau kita macam mana ya? Enggak usah. Kita mungkin kalau dikasih gitu memang tidak sanggup. Tetapi melihat keadaan itu, itulah sebenar-benar iman. Mereka yang tidak lari dari medan perang. Tidak lari dari medan perang, lalu mereka tetap sholat, mereka tetap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang senang dia beribadah kepada Allah, belum tentu. Kenapa? Bisa jadi ketika susahnya tidak beribadah kepada Allah. Ketika lapang kita mengibadahi Allah, tapi ketika kadang kondisi sempit, bisa jadi tidak mengibadahi Allah. Maka kita mohon kepada Allah, la usyriku bihi syai'an. Ya Allah, aku tidak mensyarikatkan engkau. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ketika ujian, cobaan datang, janganlah sampai Allah aku melupakan engkau. Dan sebaliknya, ketika kesenangan datang pun tidak melupakan Allah. Makanya ini ada satu catatan penting. Pada surah Al-Baqarah 214 ini mengisahkan kepada kita bahwa
dalam hidup ini ujian dan cobaan itu akan diberikan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bahasanya di sini wazulzilu. Wazulzilu itu adalah goncangan besar yang kita rasa sangat berat. Ada Bu? Ada pernah terasa? Hidup ini misalnya gini ya, seperti gelombang biasa begini, begini, begini. Sekali-sekali cuk, jik ya gini ya. Nah, itu zulzilu, zilzalah. Diturunkan anzala, zulzilu itu goncangan, tapi goncangannya bukan sikit-sikit. Gimana? Mungkin kalau ada lisan-lisan yang bicara agak menusuk ke sukma kita. Lama terdiam. Ada? Pernah misalnya dalam berkawan-kawan. Terasa kita, misalnya kita, Assalamualaikum, kita bilang, baru kelihatan seperti rembulan. Nah, bahasanya ya, kawannya langsung, gitu. Ya kan? Misalnya dia berinfak, kita bilang, kok tumben gitu. Dia langsung tersentak. Itu kecil kali memang sih, tapi kita kadang rasa itu besar sekali. Jadi ujian itu kadang kecil-kecil, tapi kadang besar sekali. Dan tergantung kepada besar kecilnya iman kita masing-masing. Nah, asbabun nuzul ayat ini terkait dengan pada waktu datangnya penduduk kota Madinah dengan jumlah yang sangat banyak memeluk agama Islam. Khawatirlah penduduk Mekah, orang-orang Yahudi di kota Mekah, musyrikin di kota Mekah, khawatir itu akan terus berkembang. Ya, khawatir itu akan terus berkembang. Makanya pada waktu itu mereka memimpin perang untuk datang ke kota Madinah untuk menyerang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengusirnya. Dan apa yang terjadi? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Salman Al-Farisi untuk membuat satu strategi perang dengan membuat parit. Nah, kawan-kawan, apa hikmah yang bisa kita ambil? Hikmah yang bisa kita ambil adalah apabila kita berkumpul dalam jumlah yang besar, itu harus ada inovasi-inovasi baik dari sesama kawan kita ini, dan masing-masing kita harus berpikir bagaimana itu terus bisa berkembang dan terus bisa lurus. Makanya ada penasehat, ada kritikan, ada masukan, tapi dilandaskan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mencela, bukan menghina, bukan menyudutkan seseorang. Makanya salah satu tanda orang-orang bertakwa terjaga lisannya. Jadi kita ini takwa itu wujudnya pertama adalah ada iman dalam kalbu. Maka dikatakan tadi, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang ada iman di dalam dadanya, kemudian dia yakin semua amalnya ini dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir, di hari kiamat. Makanya dia berhati-hati sekali, boleh apa enggak boleh, iya apa enggak iya gitu ya, diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari situlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua bahwa seluruh amal perbuatan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Akhirnya apa? Kita berusaha mengibadahi Allah Subhanahu wa taala secara benar. Dan tidak akan mungkin ini kita lakukan tanpa kita berguru. Tanpa terus kita bertemu dengan guru. Dan ada hujahnya. Hujahnya itulah Al-Quran. Al-Quran tidak sebatas untuk dibaca. Tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdina bil Quran. Jadikanlah ya Allah Al-Quran ini menjadi petunjuk hidupku. Boleh nggak boleh, iya nggak iya. Kan Al-Quran ini menjadi petunjuk hidupku ya Allah. Allahumma hdina bil Quran. Kita mohon kepada Al-Quran inilah yang akan membimbing kita. Maka dari situlah kita tahu bagaimana ruku, bagaimana sujud. Dengan kita berguru yang dalil semuanya ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu apa yang harus kita lakukan? Buah daripada seluruh amal-amal soleh kita. Contoh seperti kemarin, buah daripada seluruh amal-amal kita di bulan Ramadan, maka dia akan terrefleksi melalui akhlak. Jadi untuk takwa itu nggak kucuk-kucuk langsung jadi takwa, enggak dia. Dia pertama kita ikutin dulu cara ruku, cara sujud ya, cara ibadah, lalu kita beribadah. Setelah kita beribadah, maka buah daripada ibadah itulah akhlak. Wujud daripada akhlak orang bertakwa, lisannya tidak menyakiti. Apa Bu? Lisannya tidak menyakiti.
lisannya tidak mencela, lisannya tidak membuat orang sedih. Ya, lisannya tidak membuat orang sedih. Ada kan kadang-kadang kita baru bertamu ya, baru bertamu lebaran, baru berjumpa. Assalamualaikum, apa kabar? Happy Juta lah ge. Ini kita kalau udah ngaji nggak usah lagi, jangan lagi udah ngaji. Ya kan? Happy Juta. Rupanya kawan ini nggak suka dia kurus. Dia suka gemuk. Atau sebaliknya, waktu ketemu kita bilang katembon tat. Apalagi ketika kita bertanya, Assalamualaikum, apa kabar? Sehat? Lagi Hana sehat. Ya, ingat. Maka dalam Islam ketika kita mengatakan Assalamualaikum itu sudah selesai. Assalamualaikum, waalaikumsalam, udah selesai. Ya kan? Apa kabarnya? Ya kan? Assalamualaikum, salam sejahtera tercurah untukmu. Maka kembali dia kepada kita, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tersambung ya. Bukan waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maka tersambunglah seluruh kesejahteraan itu untuk kamu. Kita kalau paham itu, kita dengan sendirinya membaur terus dengan bahagia berjumpa kawan. Tapi kalau kita lihat, hai, lagi pijut tat. Ya gitu kan? Lagi tembun tat. Lagi senang tat. Lagi susah tat dah. Kayaknya wajahnya susah kali kita bilang, itu jangan. Apalagi kita dengan anak, ya, apalagi kita dengan suami, dengan pasangan, apalagi dengan tetangga-tetangga kita ya. Nah, seperti itu. Ini adalah bahasa yang harus kita jaga. Dan ternyata lisan itu bukan sekedar ungkapan lalu selesai. Maka lisan-lisan kita itulah buah daripada standar takwa. Jadi lisan kita ini menunjukkan siapa batin kita. Batin ini nggak bisa terlihat. Makanya kawan-kawan, kalau ada sak-sak wasangka kita pada seseorang, tapi nggak kita dengar bahasanya, jangan marah. Tapi kalau udah kita dengar bahasanya, eksekusi. Selesaikan. Secara ma'ruf, secara adat, secara baik-baik, ya kan? Ya seperti itu, karena ini buah lisan ini, ya kan? Lisan ini adalah seseorang yang bisa menahan karena iman. Kalau tidak ada iman, dia keluar terus. Maka ada bahasa orang begini, saya kalau marah nggak bisa saya tahan-tahan. Saya keluarkan terus, habis itu selesai. Dia selesai, yang dengar nggak selesai. Betul nggak? Kita kalau marah, selesai apa nggak? Selesai, tapi yang dengar tahun-tahun depan-depan masih dia ingat. Maka ada bahasa kita, dulu Kak, 20 tahun lalu, sakit kali hati. 20 tahun lalu. Padahal orang bercerita pun sudah lupa. Nggak ingat lagi. Tapi yang mendengar masih ingat. Nah, sahabat sekalian, dari sinilah Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa takwa itu adalah engkau takut kepada Allah, lalu engkau mengamalkan Al-Quran, lalu engkau rindu berjumpa dengan Allah. Ini 3 kategori. Rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jabarkan, ini luas sekali. Maka kita akan lihat, ketika kita jabarkan, orang yang takut kepada Allah, maka dia akan menjaga lisannya, dan itu adalah buah daripada takwa. Makanya dalam hidup ini, jika kategori orang bertakwa itu ada di tengah-tengah masyarakat kita, ada di tengah keluarga-keluarga kita, kita menikmati hidup berdampingan dengannya. Kenapa? Bahasanya dia akan menginspirasi. Bahasanya dia akan memberi semangat. Bahasanya dia akan memberikan kekuatan. Bahasanya akan memotivasi. Bukan sebaliknya yang merendahkan. Sampai-sampai ciri-ciri juga orang yang kembali daripada haji. Ini sebentar lagi kan mau ibadah haji nih. Ciri orang yang kembali di haji dan hajinya mabrur, itu salah satunya juga lisan yang membahagiakan. Lisan yang selalu memberikan kabar-kabar bahagia, menenangkan. Jiwa-jiwa yang mampu menenangkan. Dari mana? Dari lisannya. Karena selalu memberikan semangat, memberikan satu kebaikan dari yang keluar dari mulutnya. Dan bukan berdusta. Nah, sahabat sekalian, mungkin ini perlu kita kaji lebih dalam ya. Apa yang membuat hidup kita, lisan kita bisa terjaga? Salah satunya adalah lisan yang betul-betul terjaga itu karena apa? Karena terbiasa mengucapkan yang baik-baik. Akhirnya tidak terbiasa mengucapkan yang buruk. Dan kata-kata terbaik dalam dunia ini sampai yaumil akhir,
itulah ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Ya kan? Itulah bahasa terbaik. Sampai dikatakan zikir terbaik itulah kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Makanya nanti ketika ada ujian, cobaan datang, kita tahu bahwa kita pun tidak mengeluarkan kata-kata buruk dalam lisan kita. Makanya bahasa orang-orang yang diberi ujian oleh Allah, dia mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Ada terbiasa kita, Bu? Kita bilang la haula wa la quwata illa billah. Karena apa yang kita harap kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita dapat. Kalau apa yang kita harap, maka kita mendapat, maka kita mengatakan alhamdulillah. Tapi kalau yang kita harap, ternyata yang kita dapat tidak seperti itu, maka kita mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada dayaku ya Allah, aku kembalikan seluruhnya ya Allah hanya kepada Engkau. Maka inilah yang akan menjadi kekuatan orang-orang mukmin. Makanya orang mukmin jiwa takwanya itu akan terus bertahan. Ya, ketakwanya akan terus bertahan. Tapi apa? Ada nanti terapi-terapinya. Ya, ada terapinya untuk orang-orang yang bertakwa itu, bahwa ketakwaan itu tidak putus walaupun Ramadan itu telah berlalu. Ya, dan untuk mencapai ketakwa itu bukan jalannya mulus-mulus saja. Jalannya akan ada zigzag seperti ini, akan ada menurun, akan ada mendaki, akan ada pahit getirnya. Balasan itulah nanti Allah berikan secara sempurna kepada orang-orang bertakwa dengan balasan surga yang sesungguhnya. Kita akan lihat, tadi yang pertama adalah orang yang takut kepada Allah, orang yang mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga adalah mereka-mereka yang dalam hidupnya rindu ingin berjumpa dengan Allah. Yang keempat, ciri orang bertakwa itu wala talbisul haqqa bil batil. Tidak mencampurkan yang hak dengan yang batil. Ya, karena Allah itu adalah zat yang hak, yang penuh. Makanya nanti kalau ada keburukan-keburukan di sisi kita, maka Allah akan menghapuskannya. Banyak caranya. Pertama adalah dengan kita melakukan amal soleh. Yang kedua dengan kita memohon ampun kepada Allah. Maka dengan kita mohon ampun kepada Allah, dicuci dengan sebersih-bersihnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, yaitu pada surah Al-Anfal, itu Allah jelaskan pada ayat 29. Maka Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu antattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu dzul fadlil azim. Jadi ada beberapa kategori nanti orang-orang bertakwa yang akan menjadi satu balasan yang sangat sempurna. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita yaj'al lakum furqan. Apa itu? Pembeda. Ya kan? Pembeda. Dikatakan bahwa furqan itu adalah nur. Furqan itu adalah Al-Quranul Karim. Makanya kita bermohon kepada Allah, Allahumma anfa'na bil Quran. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu bermanfaat bagiku. Allahumma hdina bil Quran. Jadikanlah Al-Quran menjadi hidayah bagiku. Ya kan? Kita mohon kepada Allah. Ya, kita mohon kepada Allah agar Al-Quran bukan sekedar bacaan yang menjadi bacaan saja, tapi menjadi petunjuk-petunjuk dalam hidup kita. Dan disinilah para sahabat sekalian, Al-Quran memang tidak sekedar untuk dibaca, tapi memang harus didalami. Untuk menjadi hidayah, untuk menjadi petunjuk dalam hidup. Makanya nanti kita mohon kepada Allah, karena kuatnya Al-Quran menjadi furqan dalam cara berpikir, dalam cara bertindak, dalam kita mengambil solusi dalam hidup. Disitulah nanti kita mohon kepada Allah, Allahumma rzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya kan? Ya Allah, rezekikanlah kepadaku agar aku bisa membaca Al-Quran siang dan malam. Dan agar engkau golongkan aku menjadi ahlul Quran. Karena ketika digolongkan oleh Allah ahlul Quran, setiap hurufnya, maka itu menjadi kebaikan. Dan setiap kebaikan yang Allah berikan kepada kita, maka Allah wa yukaffir ankum sayyi'atikum, maka Allah menarik keburukan kita.
Jadi kalau ada misalnya kita kalau dibilang orang sikit aja biasanya langsung pingsan. Dengan kita banyak baca Quran, agak bertahan dikit. Nah, kan ada ya. Kadang-kadang orang waktu kerling mata lihat kita pun sedihnya, aku sedih kali. Nah, jumpa 10 kawan itu cerita. 20 kawan cerita lagi, cerita lagi, cerita lagi. Cerita sedihnya dia karena bahasa teman tadi. Tapi kalau udah banyak kita pembendaharaan, ucapan, dan pemahaman tentang Al-Quran, itu kita angin lalu. Dia memang ada, karena itu nggak mungkin nggak ada. Abu Jahal pada masa Rasulullah. Zaman sekarang ada juga hidup Abu Jahal tuh. Ada tuh Abu Jahal tuh, ya kan? Dia tak cuma versi yang lain, versi modern, bukan versi jahiliyah. Tapi itu ada. Kalau kita turutkan yang mereka katakan, maka kita tidak bisa bergerak. Itulah ujian-ujian datang tadi ya. Nah, maka dikatakan apa? Jadikanlah rezekikanlah kepada aku bisa membaca ya Allah. Maka kita mohon kepada Allah, Quran yang kita baca di berapa? Di bulan suci Ramadan itu menjadi sesuatu yang diulang kembali, diulang kembali, diulang kembali. Itulah baru namanya nanti tilawah. Yang membaca surah Al-Fatihah berakhir dengan surah An-Nas, selesai mengulang kembali dari Al-Fatihah, lalu membaca sampai An-Nas kembali, lalu mengulang kembali. Begitulah sampai kapan? Sampai innalillah. Jadi bukan udah bu dulu waktu SMP. Udah kapan waktu SMA? Dulu waktu dulu. Atau bulan Ramadan. Nanti Ramadan kurapel 7 kali, 4 kali. Ya kan? Dirapel. Tidak. Tapi takwa itu terus berjalan dan terus. Makanya beda antara qiraah dengan tila. Apa bedanya? Qiraah membaca selesai. Mau tahu nggak tahu selesai. Tapi ini dengan pemahaman kita bilang per level orang juga. Ya kan? Jadi ada seorang membaca, contoh yang paling dasar kita katakan, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW ketika pertama sekali membaca Al-Quran, Iqra ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca, baca. Aku tidak bisa baca, baca. Bacalah. Pemahamannya apa? Bacalah Al-Quran walaupun engkau tidak mengetahui. Karena Allah akan membimbingmu. Kita gitu juga. Itu level 1. Level berikutnya kita terus melakukan tilawah. Level berikutnya terus kita akan melakukan tadarus. Level berikutnya terus kita akan membaca menurut sarah-sarah para mufassir. Level berikutnya bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan. Level berikutnya itulah menjadi hujah kita. Ketika ada kondisi apapun kita buka Quran. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Bukan kita tanya kawan. Karena kawan kita cara berpikirnya juga berbeda. Nah itu ya sahabat sekalian. Ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan ini. Nah itu yang pertama tadi bahwa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita furqan. Kemudian apa? Wa yukaffir ankum sayyiatikum. Maka Allah dengan Al-Quran itu menarik keburukan-keburukan, sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Jadi kalau ada sahabat sekalian misalnya, saya sulit sekali misalnya disiplin. Saya sulit sekali misalnya tidak mudah untuk sholat khusyuk. Saya sulit sekali untuk misalnya bersemangat. Ada ya? Tidak semangat dalam hidup. Tidak ada jalan lain. Jalan untuk mendapatkan kekuatan jiwa kita tetap semangat. Enggak bete istilah orang sekarang. Enggak bete, enggak. Itu dari mana? Dari penuhnya kita, fokusnya kita kepada semangat untuk Al-Quranul Karim, kepada sumber hidayah itu. Jadi keburukan yang ada pada diri, lemah, mungkin semangatnya berkurang, putus asa, segala macam, itu semuanya keburukan. Keburukan itu akan tertarik dengan sendirinya dengan ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Rasulullah dengan mukjizat yaitu Al-Quranul Karim. Makanya wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum. Dan hebatnya maka Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Tapi ingat ada satu lagi. Wallahu dzul fadlil azim. Disimpan lagi sama Allah, disimpan lagi sama Allah. Ada sebahagiannya lagi yang engkau tidak ketahui, itu disimpan oleh Allah. Dzul fadlil azim, fadilah yang sangat besar nanti di yaumil akhir. Makanya sahabat semua, ada kategori mudahnya orang bertakwa itu dan kita sangat butuh sekali. Apa itu? Orang-orang bertakwa dalam hidupnya diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah. Jadi ingat ya, ini tanda-tandanya nih. Kalau orang dapat taufik nih, ini tandanya nih. Kalau dia mau mengaji misalnya, ada kemudahan satu di segi waktu.
Ada kemudahan kedua di segi kesempatan. Ya. Kemudian kemudahan dari segi semangatnya. Tidak menghalangi dia sehingga dia tidak terlewatkan untuk itu. Itu seluruh amal soleh. Apakah sholat, apakah puasa, apakah berzakat, apakah taklim, apakah kita, apapun yang kita lakukan, seluruh perintah-perintah Allah itu, Allah mudahkan kita untuk mengerjakan. Maka sebaliknya, ketika Allah telah melalaikannya, ketika Allah telah melupakannya, maka serta-merta amal itu terasa berat. Ada nggak rasa, silakan Ibu, ada nggak rasa berat? Misalnya rasa berat untuk sholat sunnah. Rasa berat untuk puasa sunnah. Maka dikatakan Rasulullah di bulan Syawal, barang siapa yang telah berpuasa 30 hari, lalu menyambungnya 6 hari, maka aku menghitung, kata Allah, seperti engkau puasa sepanjang tahun, atau 360 hari. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia menyegera-nyegerakan untuk menambah yang sunnah itu. Tapi orang yang tidak bertakwa kepada Allah, masih ada hari esok. Ini kalau kita lihat hari esok, berarti tinggal 3 hari lagi. H-3. Kan hari ini 25, 26, 27, 28, 29. Karena hanya sampai dengan tanggal 29 itu sudah 1 Zulqaidah. Tanpa terasa ya Allah udah lewat. Sementara puasa Syawal harus berapa hari? 6 kurang 4 berapa? 2, minus 2. Ya Allah, Syawal maunya tambahlah Syawal. Nah, terakhir baru dia bilang, ya Allah, jika engkau panjangkan umurku, tahun depan aku akan puasa Syawal. Panjang lagi tahun depan? Enggak juga. Ya kan? Enggak juga. Ingat kawan-kawan ya. Orang yang puasa Syawal, yang berniat puasa Syawal, rupanya dapat atau enggak dapat, itu lain lagi tuh. Tapi dia berniat melaksanakan, lalu dapat misalkan. Itu ciri memang udah ada takwa dalam tubuhnya. Udah ada takwa. Tapi kalau lewat saja, enggak ada beban, enggak ada beban. Ya kan? Enggak ada beban. Ketika tidak melakukannya, ada beban. Nah, itu berarti refleksi takwanya belum nampak. Ya, refleksi takwanya belum ada. Nah, ini ujian kita dengan kendurinya lah orang, ya kan? Dengan segala macam. Hablum minanas kita kan banyak ya, silaturahmi. Maka dalam Islam itu diukur satu fikih yang sangat mulia. Apabila engkau pergi undangan, diundang, lalu engkau boleh berbuka atau tidak ketika puasa sunnah? Dijawab, apabila engkau puasa sunnah, engkau menjadi raja pada dirimu. Ya kalau kita puasa sunnah, pergilah ke tempat akikah orang, akikah misalnya. Pergi tempat orang, apa lagi? Orang pesta walimah, besok ada orang walimah ya. Kita 1 hari lagi nih. Sementara besok misalnya sudah 1 Zulqaidah. Nggak boleh lagi hari berikutnya. Maka kita bilang, hai buka lah. Ini kan sama-sama. Macam mana itu prinsip kita? Dalam hukum fikihnya, kita menjadi raja pada diri kita. Macam mana raja? Raja itu sangat berkuasa untuk kita melanjutkan atau kita memutuskan. Kira-kira kalau kita putuskan ada nggak hari esok? Oh nggak ada, lanjutkan. Apakah silaturahminya batal undangannya? Tidak. Karena undangan itu bukan makan. Undangan itu adalah memenuhi, ya memenuhi undangan, bukan memenuhi makan. Makanya orang undangan boleh nggak makan. Ya kan? Misalnya kita undangan nih kawan kita puasa. Apakah wajib dia berbuka? Tidak. Tapi dia raja pada diri. Kita bisa menentukan, oh ini nggak setiap hari. Oh ini suami saya. Oh ini ibu saya. Oh ini orang tua saya. Bukan juga setiap hari seperti itu. Kita ada akal untuk bisa membedakan mana yang paling the best, yang terbaik untuk kita ambil keputusan. Gitu ya. Masih ada hari berikutnya atau tidak ada hari berikutnya. Makanya dalam Islam ini kita bersifat tawazun, tengah-tengah. Enggak saklek kali juga. Enggak juga kalau udah puasa enggak akan buka kayak mana. Enggak begitu juga. Ada kita timbang. Ya seperti itu. Itu di dalam Islam. Nah jadi kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu ukuran-ukuran yang sangat tinggi kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita masuk. Orang-orang bertakwa kepada Allah itu pertama tadi dimudahkan oleh Allah. Jadi kalau ada kita masuk amal-amal kebajikan itu mudah kita masuknya, mudah kita melakukannya, itu kategori orang-orang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi makanya kan ibu-ibu kalau kita mau koreksi diri kita,
Kalau misalnya kita ada berniat melakukan kebaikan, rupanya tidak terjadi kebaikan itu banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah, karena itu juga merupakan teguran-teguran. Ya kan? Itu adalah teguran-teguran. Kita mau melakukan kebaikan, tapi tidak terlaksana. Itu adalah teguran-teguran. Dan apabila kita tidak berniat, rupanya kita melakukan kebaikan, itu adalah anugerah Allah sedang sangat mencintai. Allah sedang sangat mencintai kita. Ada kan di hati kita kadang-kadang waktu malam terbangun, langsung mau sholat tahajud. Ada kadang-kadang udah duduk bangun. Ya. Ya kan? Duduk dia nih. Berzikir apa enggak? Kita ini bukan berzikir juga. Nah, diam. Nanti teman-teman yang pergi haji, itu bisa lihatlah ketika di Arafah. Kita sesuai kebiasaan masing-masing. Sesuai kebiasaan masing-masing. Kalau banyak kali munajat, alhamdulillah selamat lah bisa jadi. Tapi kalau nggak banyak kali munajat, sesuai kebiasaan masing-masing. Duduklah kita di situ, ya kan? Nah, semoga Allah menganugerahi ini teman-teman yang berangkat ke tanah suci di sana, ya kan? Itu waktu duduk nggak ada lain. Kenapa? Arafah itu adalah waktu yang sangat singkat. Dan itu adalah padang mahsyarnya, ibarat padang mahsyar di dunia. Maka disitulah tidak akan luput kita berzikir kepada Allah. Dan Allah nggak tuntun kita harus ucap apa. Tapi diri kita yang terus bersyukur kepada Allah. Dengan mengatakan, apakah istighfar, apakah memuji Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, apakah kalimat tauhid la ilaha illallah. Seakan-akan nggak cukup waktu itu. Karena apa? Karena udah ada furqan, udah ada dalam pikir kita ini, itulah yang tertinggi, yang sangat mulia yang kita ucapkan di padang Arafah. Tapi kalau pembendaharaan makna itu nggak ada, ilmu itu nggak ada, hidayah itu nggak ada, takwa itu tidak ada, duduklah sambil ambil rokok. Boleh nggak merokok? Boleh. Rokok. Ya sampai popadu minutanya, sampai popadu. Sampai jam berapa ini di sini ini sampai jam berapa? Ya kan? Ini teman-teman yang sudah berangkat, tapi kita nggak boleh mencela. Itu adalah pandangan untuk menambah ilmu. Dan jika kita selamat, kita mohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan juga ya Allah seluruh anak keturunanku. Jika berada di sini, selamatkanlah ya Allah. Ini kita ini seperti bulan Syawal ini, kita juga selamatkan ya Allah seluruh ahli keluargaku ya Allah. Semoga di bulan Syawal ini semuanya bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, masuk ke dalam obsesi dalam jiwa kita, semangat untuk mendalami ilmu Al-Quran kembali. Kemudian apa? Diizinkan oleh Allah untuk beramal. Betapa banyak orang yang mengetahui ta'lim itu, majlis ta'lim itu jalan yang satu-satunya dimudahkan Allah ke surga. Tetapi berapa jumlah yang hadir? Ya kan? Berapa jumlah yang hadir? Dan ta'lim ini adalah satu-satunya jalan. Bukan janji untuk dapat ilmu, tapi janji Allah, aku mudahkan engkau dalam surganya Allah. Kita nggak tahu cara kita masing-masing ini. Cara Allah memudahkan kita ke dalam surga, kita nggak tahu dengan cara apa, ya kan? Bisa jadi dengan profesi kita masing-masing. Contoh misalnya ada seorang tukang bersih-bersih, melalui dia bersih-bersih itulah dia masuk ke surganya Allah. Pembantu rumah tangga, melalui pembantu rumah tangga itulah dia bisa masuk ke surganya. Karena seluruhnya dia siapkan untuk tuannya seorang yang salih, seorang yang taat, maka dengan itulah dia masuk ke surganya Allah. Bisa jadi kita punya suami yang mungkin tidak sehat-sehat saja, maka kita memeliharanya, kita menuntunnya, kita membantunya. Jalan itulah yang membuat kita masuk ke surganya. Bisa jadi kita punya orang tua yang kita hajikan dia, yang kita senangi dia, yang kita bahagiakan dia. Itulah cara kita untuk masuk surga. Bisa jadi kita punya teman, kita kumpulkan kawan, akhirnya benarlah sholat mereka, benarlah cara hidup mereka. Dengan cara itulah kita masuk ke surganya Allah. Ya kan, Bu? Makanya dimudahkan oleh Allah, itu berkah orang bertakwa. Dimudahkan amal-amal baik itu mudah, amal-amal baik itu mudah. Makanya ketika ditanya kepada Salman Al-Farisi, apa yang harus engkau buat wahai Salman Al-Farisi terhadap perang Khandaq ini? Apa kata Salman? Ya Rasulullah, aku akan membuat parit. Rupanya orang kafir Quraisy nggak pernah tahu itu strategi parit. Karena mereka di sana kan tidak ada hujan ya Bu ya. Dulu kan tidak ada hujan, sekarang udah banyak karena hujan bisa setahun, bisa 3 kali, 4 kali. Kok dulu kan memang tidak ada hujan dan tidak perlu. Baru ini saja Bu itu ada pari di sana. Karena memang tidak ada hujan. Makanya strategi pari itu tidak dikenal oleh orang kafir Quraisy. Sehingga ketika dibuat pari itu mereka masuk ke dalamnya dan tidak bisa masuk ke kota Madinah. Ini apa namanya?
yang diilhamkan dari cara berpikirnya Salman Al-Farisi. Padahal kan ada Rasulullah. Tapi menunjukkan apa? Menunjukkan kalau Allah sudah memberi kepada siapapun itu sangat berhak untuk mendapatkannya. Nah, jadi kawan-kawan, kita yang berkumpul dalam jumlah yang insya Allah sudah besar ini, kita butuh inovasi-inovasi, ya kan? Untuk apa? Untuk amal kebaikan kita ini terus bergerak. Apa kebaikan-kebaikan, saran, kritikan, tapi yang membangun, bukan yang mencela, bukan yang menghina, bukan yang merendahkan, bukan yang mematikan, bukan yang memundurkan, tapi yang bisa untuk memajukan. Apa kebaikan-kebaikannya? Nah, jadi kita lihat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang-orang bertakwa itu diberkahi, kemudian diberikan apa oleh Allah? Kebaikan ini tidak terputus. Orang-orang bertakwa, kebaikan yang ada pada dirinya itu tidak terputus. Dia akan tersambung, itulah namanya berkah. Baik, bertambah baik, dan kebaikan itu menetap pada dirinya, tidak putus. Jadi kalau kita ngaji di bulan Ramadan kemarin, kita juga ngaji di bulan Syawal, kita ngaji juga di bulan Zulkaidah, ngaji juga. Sampai kapan? Sampai nyawa kita terputus dengan jasad kita ini. Terputus, tidak ada jeda, ya, tidak ada jedanya. Dia bersambung-sambung. Makanya nanti ada cirinya. Orang bertakwa di bulan Syawal akan nyata di puasa Syawalnya. Ini secara syariat nih. Ini belum kita bahas akhlak nih. Orang yang bertakwa di bulan Zulkaidah itu nyata sekali dengan niat dia berhaji atau berumrah. Dan di bulan Zulhijjah tidak ada yang lain kecuali dia melaksanakan ibadah haji. Itu takwanya jika mampu. Jika tidak mampu maka dia berniat melakukan ibadah haji. Orang bertakwa itu. Nah, kemudian pas di bulan Zulhijjah maka dia berniat melakukan ibadah kurban. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nikmat Allah sangat banyak kepadamu. Nikmat kesempatan, nikmat umur ya. Nikmat kita bilang harta, nikmat segala macam sangat banyak. Maka sholatlah kamu. Ya gitu kan, fasolli, maka sholatlah kamu. Dan setelah sholat apa kata Allah? Dan berkurbanlah kamu. Kalau kurban itu 1 tahun sekali, tapi kalau sholat sepanjang masa kita. Makanya sholat itu ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ya kan, ada sholat-sholat tertentu. Tapi nanti ada sholat yang terus kita lakukan, maka ada namanya sholat mutlak. Nah, orang bertakwa, susah senangnya dia sholat. Lapang sempitnya dia, kayak gitu kan Bu? Lapang sempitnya dia sholat. Bahagia atau tidak bahagianya dia. Makanya karena kekalnya, karena terus menerusnya dia beramal, akhirnya Allah membalas seterusnya dengan kekekalan di yaumil, itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat Bu, orang takwa bukan beramal sesekali. Bukan beramal pengkhususan. Tapi seterusnya. Nah, ini menjadi satu jawaban pada kita bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua ini adalah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Dan tidak menginginkan sedikit pun agar kita dapat sengsara. Makanya nanti buah daripada takwa itu dimasukkan kepada diri kita ini semangat untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau ada yang semangatnya udah turun, hanya karena lisan seseorang, hanya karena ujian, hanya karena kepayahan, itu pertanda harus dikencangkan lagi. Macam mana cara mengencangkannya? Jika semangat kita luntur karena manusia, maka ingatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menakdirkan segala sesuatu ada pada diri kita. Dan dialah, Allah juga lah yang mendatangkan lisan itu juga kepada kita. Sebagai ujian-ujiannya. Tapi kalau karena syahwat-syahwat kita bukan karena orang lain, perbanyaklah ingat mati. Zikrul maut. Kenapa? Karena maut akan memutuskan semua kelezatan. Ya kan Bu? Jadi kalau karena ucapan-ucapan orang, maka banyak-banyaklah kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Tapi kalau karena diri kita bermaksiat, karena diri kita, maka banyak-banyaklah ingat hidup kita nggak lama-lama kan. Apalagi kita kalau ngaji depan kita kuburan. Waktu sebelum pandang kemari, pandang ke sana dulu. Ya Bu ya, sebelum masuk kemari, pandang dulu ke sana. Semua akan tinggal, semua tinggal. Pakaian kita, rumah kita, semua tinggal. Yang tinggal adalah amal yang benar. Amal pun ada yang terkikis Ibu.
kecuali amal yang benar. Nah, disinilah Ibu kita perlu sekali di dalam kita berkawan-kawan, dalam kita taklim, dalam kita bersahabat, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada orang bertakwa kita dapat. Apakah rukun iman, rukun Islam ya? Rukun Islam sampai menunaikan ibadah haji, lalu ibadah haji itu seumur hidup dalam sekali kita diizinkan oleh Allah agar kita tahu miniatur padang mahsyar. Agar kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan jumlah manusia yang sangat besar, maka nanti ada hari yang sangat besar lagi, itulah yaumil qiyamah. Ya, yaumil qiyamah. Tadi saya katakan ciri orang bertakwa berikutnya adalah wala talbisul haqqa bil batil. Maka tidak mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Saya lihat kalau dalam sholat itu kita mencampurkan yang hak dengan yang batil itu karena ketidakmampuan kita ketika kita belajar ya, ruku sujud kita. Ada juga kadang-kadang salah kita di ruku, salah di sujud, salah di bacaan. Kalau ngaji Quran gitu juga salah di bacaan, cara menyebutkan huruf, maka kita terus belajar. Tapi nanti Bu ada di dalam masyarakat kita. Ya, ada dalam masyarakat kita, terutama nih kita ini ibu-ibu. Kita ibu-ibu ya, kita ini perempuan di dalam masyarakat kita ingin melakukan kebaikan, tapi kadang bercampur. Fenomena hari ini saya lihat contoh di adat pernikahan perkawinan. Ya kan? Pernikahan perkawinan. Ngaji-ngaji kita ini kadang-kadang bisa diterapkan hanya di pengajian. Di pengajian ini. Tutup bagus ya kan? Tapi nanti ketika ada resepsi pernikahan, resepsi perkawinan, itu sudah bercampur-campur. Kita nggak tahu lagi yang mana syariat, yang mana adat, yang mana yang mudarat, nggak tahu lagi. Dan semuanya diam. Makanya kenapa dalam walimatul urus itu diundang yang pertama imamnya. Imam itu adalah yang mengerti hukum. Kemudian diundang siapa? Kepala negaranya. Berarti siapa di situ? Misalnya Pak Keciknya. Kemudian yang diundang siapanya? Yang undang di situ adalah masyarakat di sekitarnya. Fakir miskin dan sekitarnya. Orang-orang tua, penasehat. Untuk apa? Untuk mengetahui mana hak, mana batil. Kalau ada yang hak, ada yang batil, orang-orang salih diundang, maka dia bisa melihat, oh itu terjadi kesalahan, ada peneguran. Tapi kalau misalnya orang ahli agama tidak dipanggil, maka tidak ada yang bisa membedakan apakah itu benar atau salah. Ya Bu ya, benar atau salah. Apakah kita bilang di dekornya, apakah kita bilang di cara berpakaiannya, apakah kita bilang bercampur adu antara laki dan perempuan, apakah musiknya. Dan fenomena saya lihat di Banda Aceh itu sudah merebak. Ya kan? Ketika misalnya di hari H sambut tamu dan segala macam, itu sudah bercampur-campur. Dan ibu-ibu juga berjoget-joget, bercampur laki dan perempuan dengan pakaian yang begitu sangat glamour. Dengan make up dan segala macam. Dan itu kita tidak dapat di pengajian. Tapi kita dapat di mana? Iya, di acara resepsi. Sepertinya resepsi itu sudah terpisah dari Islam. Resepsi itu sudah terpisah dari Islam. Nah kawan-kawan, jika peneguran-peneguran ini tidak kita lakukan dengan penuh kesadaran, dengan penuh pendalaman, maka ini musibahnya akan datang kepada seluruh negeri Aceh kita. Ya kan? Seluruh negeri Aceh kita ini. Makanya kemarin itu di beberapa waktu Imam Masjid Raya Baitur Rahman itu juga melarang prewedding di dalam masjid. Karena apa? Karena itu juga adalah salah satu masjid yang harus kita hormati dan yang sangat kita jaga. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Belum lagi dengan punuk-punuk onta. Ya kan? Kita yang perempuan dengan baju ketat memang menutup aurat, memang menutup aurat. Makanya kita menutup aurat ini ada menutup aurat yang diterima oleh Allah, ada yang menutup aurat yang tertolak. Nah, kita perlu bahas itu. Dan itu buah daripada keyakinan yang benar terhadap ilmu tentang menutup aurat. Bukan dari ikut-ikutan. Ya, bukan dari ikut-ikutan. Kita kan kalau ada model pakaian, oh cantik, beli. Oh cantik kali, beli. Di luar apa namanya? Baju organdi, Pak Organda. Ada ya? Jadi kalau kita pakai ini, jangankan kita bilang kulit kita, bulu-bulu rumah kita pun nampak juga. Kalau kita pakai, saking cantiknya. Nah, siapa yang bersekutu tentang itu, yang memakaikannya, menjahitkannya, ya kan? Yang menghidangkannya, menjualnya, itu semua dapat dosanya. Itu neraka semua. Itu neraka semua. Dan ini kita mempengaruhi. Ada terasa Ibu dalam kehidupan kita sekarang?
Apakah di acara akad nikah, apakah di acara pesta pernikahan, ada terasa nggak? Apakah terduduk di situ? Kalau misalnya Rasulullah hadir saat itu, apakah Rasulullah mengiyakan dengan kita belajar-belajar? Tidak, ya kan? Jadi ini yang menunjukkan bahwa wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur, ya, jangan campur kebaikan. Kenapa? Akad nikah itu sesuatu yang sangat suci. Pernikahan itu sesuatu yang sangat suci, yang sangat sakral. Sampai ketika aku nikahkan Polan bin Polan, aku terima, itu bergetar aras. Aras itu bergetar, Ibu. Saking mulianya orang menikah. Tapi jangan dicampur. Ini pun saya lihat yang joget-joget udah usia 50 ke atas. Bukan anak yang ke bawah tuh. Nah, iya, makanya tadi kita bilang, sekarang kita belajar dulu, Bu. Jangan bilang ranu pelampuan, jangan bilang ini, jangan bilang apa yang membolehkan. Maka dikatakan apa? Perempuan yang melenggak-lenggokkan, nih. Ini saya mau contohkan. Perempuan ini misalnya khalayak. Lalu ini kan ada bahu kita nih. Kalau bahu kita begini, walaupun kita di medsos sendiri, tapi kita keluarkan itu di depan orang umum, itulah ahlul neraka kalau tidak bertobat sebelum mati. Ini, Bu. Ada kalau misalnya apa kan begini kan, ya kan? Nah, ada begini kan? Putar kiri, putar kanan, kan? Nah, putar kiri, putar kanan ada. Nah, kita kalau emang udah cantik, nggak putar kan cantik juga, kayak gitu kan? Tapi itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahasa bahwasanya itu menambah, bisa menimbulkan syahwat seseorang. Nah, ini kita tidak mendikte siapapun, hanya saja surga itu begitu sangat luar biasa indahnya, dan yaumil qiyamah itu kehidupan yang kekal. Jadi kita ini berkawan-kawan ini saling kompak-kompaan, bagaimana kita menuju ke sana tanpa rintangan. Karena apa? Kalau kita sendiri yang bertahan, tapi masyarakat sekitar kita berbuat, tahan nggak kita? Kita kan bilang, kepingin juga lah anakku buat kayak gitu. Nah, contoh sekarang Bu ya sudah merebak sekarang, acara ulang tahun. Dari anak 1 tahun sampai emak-emak yang udah berumur 65 tahun. Masih ulang tahun juga emak yang udah umur 65 tahun. Ya kan? Padahal asal muasal ulang tahun kita nggak gaji. Maka disitulah dikatakan bahwa ketika engkau mengkaji tentang sejarah-sejarah yang berkembang di masyarakat, sungguh itu semuanya berasal dari orang-orang yang ingin menjauhkan engkau dengan Islam. Sampai dikatakan Spanyol itu runtuh, itu juga karena musik. Tapi hari ini kita lihat bahwa sepertinya tidak ada tempat yang tidak harus dibarengi dengan musik. Walaupun dalam Islam tidak sesaklet itu. Masih ada juga yang membolehkan, membenarkan. Tapi hati nurani orang-orang bertakwa yang dekat dengan Allah udah tahu, oh ini salah. Ada alarm. Oh ini nggak betul lagi. Oh ini nggak betul lagi. Ada kan? Ada terasa di kita. Ada yang kita ingat, enak kali ya dengarnya. Ada yang syahwatnya yang naik. Ya kan? Ada yang kemarahannya yang naik. Jadi macam-macam. Nah, makanya dalam Islam, ketika kita melakukan itu ada kadar-kadarnya. Apa kadar-kadarnya? Kalau bertambah keburukan, maka hilangkanlah. Tapi ingat, jika keburukan itu ada dan kita ikut di dalamnya, maka seluruhnya itu menjadi ahli neraka kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hidup bermasyarakat ini ada nanti kesalehan individu, ada kesalehan sosial. Kesalahan individu, semua kita fardu ain, ruku, sujud yang benar. Nanti akan terbentuk sendiri akhlaknya, mana boleh, mana tidak boleh. Cara menegurnya macam mana. Jadi nggak boleh juga, Bu, nanti kita pergi undangan, haram, nggak boleh. Kami ngaji kemarin hari Jumat, itu usaha haram tuh kan, nggak boleh, Ibu. Itu dalam kita di masyarakat, nggak boleh. Dia harus ada didikan baru. Maka dikatakan la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam Islam. Tapi kata Allah apa? Udah jelas mana yang hak, mana yang batil. Udah jelas. Engkau tinggal pilih. Tapi bagaimana melenturkan kalbu-kalbu kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat satu doa yang diajarkan oleh Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi. Kita mohon sama Allah. Kita mohon kepada Allah agar Allah selamatkan kita. Apa dikatakan? Bermohonlah engkau kepada Allah. Allahumma ahrimni lazzatan ma'siyatik. Ya Allah, haramkanlah diriku untuk menikmati kelezatan maksiat. Allahumma ahrimni lazzatan ma'siyatik.
Haramkanlah diriku ya Allah menikmati maksiat. Jadi kalau nonton-nonton film Korea, ya kan? Kalau ada kebiasaan-kebiasaan buruk, nyantai-nyantai, nongkrong-nongkrong yang nggak jelas. Tapi kalau nongkrong jelas boleh. Oh yuk kita nongkrong yuk, namanya nongkrong ya. Nah, kalau kita ganti bahasa lain apa tuh? Ngopi, ngeteh, ngopi, kan gitu kan? Oh, boleh, jelas. Agenda ngeteh itu apa? Jelas, boleh. Ya kan Bu? Boleh. Tapi kalau nggak jelas, enggak boleh. Dan kita mohon kepada Allah, kita tidak menurutkan kelezatan itu. Allahumma ahrimni lazzatan maksiatik. Warzuqni lazzatan ta'atik. Dan rezekikanlah kepadaku ya Allah untuk menikmati ketaatan. Dulu pernah Bu saya ajarkan di sini tentang doa. Ya Allah, ju'ilat qurrata ayun fis shalah. Ya Allah, jadikanlah aku sangat menyukai ibadah sholat ya Allah. Ada kan? Ada ibu amalkan. Ju'ilat qurrata aini fis shalah. Ya Allah, jadikanlah aku yang sangat menikmati sholat. Menikmati. Memang kalau angkat takbir itu menikmati. Allah menikmati. Nah, ini dengan fenomena negeri kita yang seperti sekarang, apakah di dalam atau di luar, kita mohon seperti doa ini sudah harus kita ucapkan. Allahumma ahrimni lazzatan maksiatik. Haramkanlah diriku ya Allah menikmati maksiat. Haramkan diriku untuk menikmati maksiat. Warzuqni lazzatan ta'atik. Dan rezekikanlah kepada diriku untuk menikmati taat. Jadi nanti kita ta'lim-ta'lim kayak begini ini menjadi gaya hidup. Ya Bu ya. Jadi kalau ditanya sama kawan mau kemana? Ta'lim lah. Iya kan? Kalau ditanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kemana? Nggak ada pernah berjumpa guru. Nggak keren. Nggak keren. Yang keren itu ya kan kita berjumpa dengan guru, kita mengaji. Dan itu menjadi tren. Itu kalau doa kita udah dikabulkan. Kalau doa kita udah dikabulkan, kalau kita tanya mau kemana hari ini, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Ada agenda kita. Itu salah satu wujud daripada doa yang kita bacakan tadi. Ya, Allahumma ahrimi, haramkan ya Allah. Nanti kalau sudah diharamkan oleh Allah, adapun niat kita, adapun kemauan kita, enggak sampai kita ke situ. Kalau perbuatan buruk. Tapi kalau perbuatan baik, enggak pun kita berniat, perbuatan baik ini, enggak pun kita berniat, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita datang ke tempat yang baik-baik. Ya, untuk datang kepada tempat yang baik-baik. Makanya saya katakan tadi di awal, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat butuh dia 3 hal itu di dunia. Apakah kemudahan, apakah keberkahan, dijauhkan dari kesulitan, itu memang kita butuh semua. Siapa hidup yang mau sulit? Tidak ada. Tapi ketika dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan. Maka ketika pun kesulitan itu datang, kesulitan itu tidak terlalu lama. Dan kesulitan itu juga menjadi sebab dia kembali kepada Allah bahwa ini juga tanda aku agar selalu bersama Allah, mengadukan halku kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini kita hafalkan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa lezat untuk melakukan ketaatan dan diharamkan untuk menikmati kemaksiatan. Kadang-kadang kan ada ya Bu, cara kita misalnya ingin tahu perihal orang lain, senang, gimana jadi? Itu udah masuk ke ghibah. Senang bertanya tentang dia, tapi menggibah. Dan tidak terasa bahwa itu seperti makan bangkai saudara. Karena apa? Karena tidak bersandar kepada ilmu. Jadi kita mohon kepada Allah di bulan Syawal yang penuh dengan keberkahan ini pada surah Al-Baqarah 214, bagaimana Allah menuntun orang-orang muslim, kaum muslimin di kota Madinah itu mendapat kemenangan padahal 10.000 lawan 3.000. Berapa Bu? 10.000 lawan 3.000. Kalau dulu perang Badar 300 lawan 1.000. Yang gitu kan? Atau menjadi 1.000 menjadi 5.000 karena banyaknya malaikat yang datang. Tetapi pada perang Khandak itu 3.000 lawan 10.000. Maka menang yang mana? Menang yang 3.000. Kenapa? Karena dia punya strategi. Kita ini pun jangan sampai nanti karena takut pergi sana nggak bergaul, nggak boleh. Oh di sana Bu banyak khurafat, di sana akhirnya ke sini ndak bergaul kita hanya sendiri saja.
Nggak bisa. Ya kan? Ini punya strategi-strategi. Nah, pada perang Khandaq inilah, kalau kita lihat perang yang sangat panjang, itu berkisar hampir 1 bulan penuh terjadi peperangan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kaum muslimin terjadi kemenangan. Siapa yang diberi kuasa oleh Nabi Muhammad SAW, memang pemimpin tertingginya adalah Rasulullah, tapi memberikan kepada Salman Al-Farisi dan kepada menantunya Ali bin Abi Thalib. Ini kita kaji-kaji ulang, dan itu terjadi kapan Ibu? Di bulan Syawal. Makanya bulan Syawal adalah bulan kemenangan. Baik kemenangan individu maupun kemenangan sosial. Kemenangan kita secara pribadi dan kemenangan secara berjamaah. Kenapa? Berhasil menghimpun umat untuk bisa berkembang. Dan dulu pada masa Nabi Isa alaihissalam, itu ada namanya kaum Hawariyun. Siapa Bu kaum Hawariyun? Kaum Hawariyun adalah mereka yang suka rela mau ikut untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kita mohon kepada Allah, kita golongan orang-orang Hawariyun. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita ya, kita curahkan untuk agama ini supaya apa? Kita bisa diizinkan masuk dalam surga dan berkumpul bersama-sama sahabat-sahabat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, dan kita akan sambung dengan tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.